Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Ubay. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Ya Allah teman-teman, sebenarnya aku kangen banget ngevlog kayak gini karena memang udah lama banget aku nggak ngevlog di channel YouTube aku ini, karena memang ada beberapa hal yang agak susah waktunya gitu teman-teman, karena kan aku kemarin ini sedang menyelesaikan sekolah lagi S1, terus aku lanjut profesi bidan juga, yang alhamdulillah nanti tahun ini aku wisuda. Yeay. Gimana nih teman-teman nih yang bidan-bidan baru atau baru lulus atau bidan-bidan yang sudah buka praktek, udah sekolah lagi dilanjutkan atau belum nih? Ya sebenarnya teman-teman ya, mungkin untuk para ibu-ibu yang seperti aku sudah anak 3 memang agak sulit atau agak berat membagi waktunya antara praktek, antara tugas kuliah gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah dijalanin pelan-pelan, bismillah, selesai juga deh. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku sebenarnya bingung nih mau share tentang apa gitu ya, untuk video pertama kalinya setelah absen atau off lama gitu. Tapi kayaknya kali ini aku mau berbagi apa ya, bukan ilmu sih ya, berbagi tips atau pengalamanku kepada kalian semua, bidan-bidan muda atau bahkan yang sudah praktek. Mudah-mudahan sih bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang kan di era BPJS ini ya, memang pasien pasti untuk bidan-bidan praktek agak menurun untuk pasiennya, karena rata-rata pasien menggunakan BPJS atau bersalin di puskesmas. Tapi kita sebagai bidan praktek mandiri, kita nggak boleh kehabisan akal. Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh kehabisan akal ya, karena memang banyak sekali sekarang di profesi kita sebagai bidan, walaupun sekarang di era BPJS banyak pasien yang mungkin bersalin dengan menggunakan BPJS, tapi bisa kita manfaatkan skill kita atau kemampuan kita di bidang lainnya. Seperti sekarang kan kayak di tempatku juga ada baby spa, baby treatment, mom treatment, itu bisa salah satu untuk passive income atau untuk penghasilan tambahan untuk kita semua teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kan kalau mom treatment, baby spa, baby treatment itu memang sudah agak lama ya, sudah beberapa tahunan lah mulai boomingnya gitu kan. Sekarang kan ada lagi yang baru nih teman-teman, bisa kita manfaatkan juga kesempatan ini, yaitu photoshoot baby gitu. Nah ini juga salah satunya ada di klinik atau PMB aku sendiri gitu. Jadi aku mengadakan jasa layanan foto gratis atau free untuk pasien-pasien yang memang bersalin atau menggunakan jasa kami. Jadi yang aku rasain, jadi semenjak ada photoshoot baby ini, pasien pun kembali tertarik gitu teman-teman dengan jasa pelayanan kita. Selain photoshoot, selain mom treatment, dan yang paling penting yaitu pelayanan kita terhadap pasien teman-teman. Jadi bahkan ada juga sih beberapa cerita sharing ke aku, aduh kak, aku udah buka nih 2 tahun tapi kok pasiennya masih jarang, pasiennya masih nggak ada kak, bahkan kadang-kadang 1 bulan pun tidak ada yang bersalin gitu. Gimana ya kak ya, sedangkan kita banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan atau income di PMB kita ini gitu. Nah jika memang adik-adik atau teman-teman yang lagi merasakan hal juga sama seperti teman aku yang cerita, itu bisa banget teman-teman. Jadi kita alihkan atau kita ada tambahan sedikit untuk pelayanan di PMB atau klinik kita, yaitu photoshoot babynya, mom treatment gitu. Jadi agak menarik, itu memang bener-bener kita kasih free. Biasanya kalau di klinik aku lakuin itu photoshoot setelah pasien itu 6 jam bersalin atau paling lama itu sebelum dia pulang.
Sebelum dia pulang kita photoshoot dulu. Nah, setelahnya baru kita kasih. Nah, kalau aku tipsnya, jadi setelah photoshoot itu biasanya aku frame teman-teman. Jadi aku cuci satu, dipilih yang bagus, aku kasih frame, lalu kita memang berikan gift untuk pasien tersebut. Nah, kalau misalkan tentang pertanyaan, Kak, gimana ya? Aku nggak bisa gitu, aku belum bisa. Terus alat-alatnya pun aku belum punya. Bener jujur teman-teman, aku juga waktu awal mengadakan photoshoot di klinik aku ini modal nekat sebenarnya ya awalnya. Jadi aku tuh nggak punya apa-apa, cuma modal handphone, kamera handphone. Terus aku beli properti itu baru satu-satu, kayak misalkan kursi rotan untuk bayi. Terus juga baju-baju bayi yang lucu kan sekarang banyak ya di marketplace itu. Baju-baju newborn itu yang untuk photoshoot itu banyak. Nah, aku hanya itu. Terus properti pun masih minim. Nah, semua itu bertahap dari sedikit dan alhamdulillah sekarang udah punya properti yang banyak. Tapi aku pun menjalani itu nggak pakai yang kayak profesional loh, teman-teman. Kalau profesional pada pakai lighting gobok itu loh, yang lumayan sih harganya mahal, terus pakai kamera. Aku hanya mengandalkan lighting seadanya dan juga pakai handphone teman-teman. Itu pun alhamdulillah menurut aku hasilnya lumayan memuaskan, nggak beda jauh dari kamera lah. Sebenarnya semua itu sebenarnya bisa teman-teman, kita bisa cari. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kemauan, kalau misal teman-teman mau, pelan-pelan aja sedikit-sedikit beli propertinya. Walaupun masih pakai handphone nggak apa-apa. Sekarang itu ada editing gitu teman-teman. Misalkan kalian udah foto, semua itu bisa diediting. Dan sekarang itu banyak teman-teman pelatihan untuk photoshoot baby menggunakan handphone ya. Jadi kayak adik-adik atau teman-teman yang belum mengetahuinya, suka searching deh, banyak banget pelatihan itu yang mengadakan photoshoot baby. Dan editing fotonya itu yang menggunakan handphone. Jadi nggak semuanya itu harus pakai kamera ya teman-teman. Di samping juga selama aku praktek ya kan, kalau misalkan bayi setelah bersalin, perawatan, pasti kan kita gabung ya, rooming in sama ibunya. Dan pasti kita pakein bantal dong bayinya. Nah, aku ada nih rekomendasi bantal anti peang yang memang bagus banget untuk bayi usia 0 sampai 9 bulan teman-teman. Mau tahu apa? Ini teman-teman, aku baru aja dapat kiriman bantal anti peang dari Azruli Baby Pillow. Nah, ini bagus banget teman-teman ya. Jadi ini itu 100% organik ya. 100% organik, dia itu terbuat dari biji kacang hijau gitu teman-teman. Nah, ini bisa untuk usia 0 sampai 9 bulan. Dengan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Kita buka-buka ya teman-teman ya, kita unboxing isinya kayak gimana sih. Nah, jadi satu paket ini kita udah dapet packaging kayak gini ya. Terus dalamnya wow, dapat empeng teman-teman. Nih dapat empeng. Terus juga dapat apa lagi nih? Dapat mainan teman-teman. Dapat mainannya itu jam. Nih kayak gini, lucu banget ya. Nah, jam anak-anak, dapat empeng juga. Ini kita sisipin dulu. Nah jadi bantalnya kayak gini teman-teman. Ini dia, ini bantal anti peangnya. Ini kalau aku pegang sih ya, ini super nyaman banget kalau untuk bayi ya teman-teman ya, karena memang dia dari bahan organik. Dari bantal ini apa aja sih manfaatnya teman-teman? Nah, manfaatnya itu yaitu setiap gerakan kepala bayi
akan menyebabkan itu partikel di dalam bantal ini ya. Jadi bisa kenapa sih kok anak saya jadi peyang Bu Bidan kepalanya, atau enggak kok dia sering miring ke kiri, jadi kok agak besarnya sebelah kiri. Nah sebenarnya karena faktor bantal ini, karena begitu dia bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi gitu teman-teman ya. Nah hal tersebut yang bisa menyebabkan kepala bayi misalkan jadi peyang atau dia strukturnya agak berbeda. Nah kalau misalkan dengan menggunakan bantal ini dia. Nah kenapa sih kok Bu Bidan kok kepala bayi saya kok agak peyang ya, agak berbeda bentuknya? Karena dia kadang-kadang tidurnya maunya miring ke kiri Bu Bidan, atau maunya miring ke kanan. Nah ini bantal ini sangat membantu untuk mams semua atau bunda-bunda semua yang ingin struktur tulang kepala bayinya itu sempurna. Jadi di bantal ini saat kita tidurkan itu bayi itu menyebabkan partikel di dalam bantalnya itu dia bergeser sendiri. Karena kan ini terbuatnya dari kulit kacang hijau ya teman-teman ya. Jadi begitu kita atur dia akan bergeser dengan sendiri sehingga terjadi pemijatan kepada kepala bayinya gitu. Nah hal tersebut yang akan menyebabkan kepala bayi itu akan berbentuk bulat sempurna secara alami gitu. Nah ini juga bisa ada manfaat juga untuk menumbuhkan rambut bayi secara sehat dan menghindari bayi kebotakan. Kadang kan kalau misalkan teman-teman lihat ya, atau mams lihat itu ada bayi yang memang cuma tumbuhnya sekitar sini, yang sininya botak. Nah itu sebenarnya pengaruh juga dari bantal ini dia tidur gitu teman-teman. Jadi aku rekomendasiin banget kalau untuk ibu-ibu, calon ibu, atau bahkan teman-teman adik-adik yang buka klinik, ini bisa banget nih rekomendasiin ke pasien-pasien kalian untuk menggunakan bantal Azruli baby pillow gitu. Nah nanti linknya di mana akan aku taruh di deskripsi ya teman-teman, silahkan check out. Di sini aku akan tampilkan keseharian aku selama misal lagi ada pasien untuk baby shoot ya teman-teman. Sekilas akan aku tampilkan di sini bagaimana cara aku baby shoot. Untuk misalkan pertanyaan selanjutnya silahkan tanyain atau tulis di komen ya. Aku senang banget kalau misalkan ada yang komen atau bertanya hal-hal yang memang bermanfaat untuk kalian. Segitu dulu ya teman-teman vlog dari aku hari ini. Maaf banget kalau ada kekurangan karena udah hampir 2 tahun nggak ngevlog, jadi bingung mau ngomong apa sebenarnya, mau sharing apa ke kalian. Kalau misalkan yang ada masukan untuk next video aku bikin apa, boleh tulis di komentar ya. Jangan lupa juga follow IG aku di Nurul Ubay 0 atau enggak Klinik Bidan Nurul ya, di follow. TikTok aku juga ada Nurul Ubay 1, silahkan di follow ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya, semoga kalian sehat semua, semoga apa yang aku berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku juga minta maaf kalau ada kekurangan atau bahkan perkataan yang terlalu cepat atau tidak dimengerti, karena semuanya kesempurnaan hanya milik Allah. Ini dulu video vlog hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.